Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini hadir semua? Hadir? Ray hadir? Hadir. Anak-anak semua, sebelum kita memulai kegiatan, kita berdoa dulu. Nah, silakan Rizky Akbar pimpin teman-temannya membaca doa. Hai kawan-kawan, sebelum memulai kegiatan kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Rizky. Oke anak-anak semuanya, untuk lebih bersemangat lagi dan menumbuhkan rasa cinta tanah air kita kepada negara kita tercinta, negara Indonesia, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Oke, terima kasih semuanya ya sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke anak-anak semuanya, selama masa pandemi ini tak lupa Ibu selalu ingatkan ya, selalu memakai masker jika bepergian, mencuci tangan dengan sabun, kemudian menjaga jarak dan tentunya selalu menjaga kebersihan lingkungan di sekitar kita. Anak-anak kemarin kan kita sudah belajar ya tentang utama dan tokoh tambahan dalam cerita fiksi. Nah, kita akan masuk pada tema 8, subtema 2, pembelajaran 2. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, kita akan menemukan, menganalisis keunikan ragam tarian daerah Indonesia, kemudian kita akan menemukan atau menentukan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam sebuah cerita fiksi, kemudian melakukan percobaan sederhana terkait tentang hubungan gaya dan gerak. Nah, coba perhatikan di layar. Nah, apa saja karya tarian daerah yang ada di Indonesia? Provinsi Bali, Tari Merak Jawa Barat, Tari Kipas Serumpun Sumatera Selatan, Tari Gerak Yogyakarta. Oke, terima kasih Karisa. Nah, anak semuanya, tarian daerah yang tadi dibacakan oleh Karisa Anggun itu hanyalah sedikit contoh dari tarian-tarian yang ada di Indonesia. Tarian daerah yang ada di Indonesia itu ada banyak sekali ya. Setiap daerah itu memiliki tarian daerahnya masing-masing. Tarian daerah itu memiliki keunikannya masing-masing ya. Nah, kenapa setiap tarian daerah satu dengan daerah lain beda-beda? Memiliki karakteristik masing-masing. Ya, kenapa itu memiliki karakteristik masing-masing, Nak? Kenapa? Karena tiap daerah itu kan sukunya berbeda-beda ya. Adat istiadatnya berbeda-beda ya. Kemudian budaya tiap daerah juga berbeda-beda. Kemudian agamanya juga berbeda-beda. Nah, keanekaragaman suku, budaya, adat istiadat, agama, dan lain-lainnya itulah yang membuat tiap tarian daerah itu antara daerah satu dengan daerah lainnya juga berbeda-beda. Gitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, bagaimana sih cara kita menemukan keunikan tarian satu daerah? Nah, kalian bisa menemukan keunikan tarian satu daerah itu bisa dilihat dari unsur-unsur tarinya. Nah, unsur utama tari adalah gerak tari, kemudian busana, tata rias, iringan, dan properti ya. Jadi untuk menemukan keunikan masing-masing tarian daerah itu kalian bisa lihat dari unsur tarinya, dari gerak tarinya, dari busananya, dari tata riasnya, dari iringan musiknya, dari properti yang digunakan si penari tadi. Gitu ya. Nah, kali ini kita akan menemukan keunikan tari kecak dari Bali. Nah, kalian perhatikan video berikut ini. Kalian tonton, kita simak sama-sama, kalian amati
kalian simak video tari kecak dari Bali, kemudian temukan keunikan-keunikan apa saja yang ada di tari kecak dari Provinsi Bali. Kalian bisa lihat dari gerak tarinya, dari properti yang digunakan di tari kecak tadi, kemudian iringan musiknya, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, semuanya sama-sama kita simak video tari kecak dari Bali. Video tarik kecak dari Bali, kira-kira apa yang kalian temukan? Keunikan apa yang kalian temukan dari tarik kecak tadi? Coba dilihat dari gerak tariknya dulu. Penarinya itu berdiri atau duduk melakukan tariannya? Duduk ya. Penarinya tidak berdiri ya saat melakukan tarian ya. Satu. Menurut Rizky Akbar gimana? Coba aktifkan mikrofonnya. Tadi lihat nggak dia goyang-goyangkan badannya ke kiri ke kanan begitu ya? Gitu kan? Iya, Miss. Sambil kepalanya juga digoyangkan ke kiri dan ke kanan ya. Oke. Setelah itu apa lagi? Kalau dilihat dari busananya yang dipakai oleh tari kecak. Tidak memakai baju. Iya, tidak memakai baju ya, hanya memakai celana hitam ya. Kemudian ya dilapisi dengan apa itu? Sarungnya atau kain khas dari Bali. Ya, ada bara api. Jadi di tari kecak itu penarinya tidak berdiri saat melakukan tarian, penarinya duduk. Kemudian menggunakan pakaian busana hanya menggunakan celana kain yang dilapisi oleh kain dari khas Bali. Begitu ya anak-anak semuanya ya. Nah, sekarang kita akan bandingkan perbedaannya dengan tari Tidayu. Nah, apa sih tari Tidayu? Tari Tidayu itu dari Kalimantan Barat ya anak-anak semuanya ya. Tari Tidayu itu adalah tari kreasi baru yang menggambarkan keharmonisan masyarakat Kalimantan Barat yang didominasi oleh 3 etnis besar, etnis Tionghoa, kemudian etnis Dayak, Dayak Melayu. Iya, Rai, dan etnis Melayu. Makanya namanya Tidayu. Nah, sekarang kita sama-sama simak video tari Tidayu dari Kalimantan Barat. Kita temukan perbedaan apa yang ada di dalam tari Tidayu dari tari kecak yang tadi sebelumnya kita tonton ya. Oke, anak semuanya, tadi kita sama-sama sudah menyimak video tari Tidayu dari Kalimantan Barat. Nah, apa tuh perbedaan yang kalian lihat dari tari Tidayu kalau kita bedakan dengan tari kecak sebelumnya? Geraknya lebih bervariasi. Iya, benar sekali, lebih bervariasi, Rai. Kalau tadi tari kecak itu kan tidak bergerak-gerak ya, dia duduk bersila saja ya. Kalau tari Tidayu ini gerakannya sangat bervariasi ya. Kenapa bervariasi? Karena memang mencerminkan 3 unsur budaya tadi ya. Budaya etnis Tionghoa, kemudian budaya Dayak, dan budaya Melayu. Ya, kalau dilihat dari properti yang digunakan itu pakaiannya itu bervariasi juga ya. Ya, right? Iya. Ada yang menggunakan pakaian adat Melayu, pakaian adat etnis Tionghoa, kemudian pakaian adat dari gitu ya. Sehingga otomatis ya, Ray, properti yang digunakannya juga bermacam-macam kan? Kalau Dayak tadi menggunakan properti apa itu tariannya itu, Ray? Tameng. Ya, tameng. Apalagi tuh Ray yang dipakainya Ray? Mandok. Iya benar. Iya benar, pedang mandok. Kalau etnis Tionghoa?
Apa yang dipegangnya itu, Nak, sebagai properti? Kipas. Ya, kipas. Kemudian baju. Nah, dari dua video yang tadi kita tonton sama-sama, itu memperjelas sekali ya bahwa tiap tarian daerah itu memang berbeda-beda, memiliki keunikannya masing-masing. Nah, setelah ini kalian coba analisis lebih dalam lagi keunikan dua tarian tadi, tari kecak dan tari tidayu. Tuangkan jawabannya dalam lembar kerja yang tadi pagi Miss sudah kirimkan di grup WhatsApp ya. Ada nggak yang mau ditanyakan sama Ibu? Nah, ini contoh lembar kerjanya ya, lembar kerja peserta didik yang tadi pagi sudah dibagikan. Oke, kalau tidak ada, tadi kan kita seperti yang Ibu bilang, tiap daerah itu kan memiliki tarian daerahnya masing-masing. Nah, bukan hanya saja tarian daerah sebenarnya. Tiap daerah juga mempunyai cerita rakyatnya masing-masing. Nah, kali ini kita akan menyimak video fiksi cerita dari Provinsi Bali yang judulnya Asal-Usul Selat Bali. Nah, selama mengamati video, nanti kalian temukan tokoh-tokoh yang ada di dalam cerita Asal-Usul Selat Bali. Kalian temukan tokoh protagonis dan tokoh antagonis dalam cerita Asal-Usul Selat Bali. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu nih. Tahu nggak apa itu tokoh protagonis? Apa itu tokoh antagonis? Ada yang tahu? Coba angkat tangannya yang tahu. Silakan. Apa itu tokoh protagonis? Angkat tangannya. Protagonis baik, antagonis jahat, Miss. Ulangi lagi, Nak. Protagonis baik, antagonis jahat. Oke, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Kalau tokoh antagonis kebalikannya ya, tokoh yang tidak baik. Ibu ulangi lagi ya. Tokoh protagonis itu adalah tokoh yang bersifat baik. Tokoh antagonis adalah tokoh yang bersifat tidak baik. Oke, sip ya semuanya ya. Nah, sekarang semuanya perhatikan video cerita berikut. Kita sama-sama simak dan tonton ya video ceritanya ya. Oke ya, siap ya. Asal-usul Selat Bali. Jauh di masa lampau, ada potongan ekor sang naga. Ia pun menemui naga Besuki dan memohon untuk menghidupkan anaknya kembali. Oke semuanya, tadi sama-sama kita sudah menyimak video cerita fiksi Asal-Usul Selat Bali. Sudah ketemu belum tokoh-tokoh ceritanya? Siapa saja? Sudah. Siapa nih yang mau jawab? Siapa-siapa saja dulu nih tokohnya? Sebutkan dulu siapa-siapa tokoh yang di dalam cerita Asal-Usul Selat Bali. Oh, Re, silakan Re. Sidi Mandra, istri Sidi Mandra, Mani Angkara, Naga Besuki. Iya, bagus. Kalau menurut Rigi, tokoh protagonisnya siapa Rigi? Dari yang tadi disebutkan tokoh-tokoh yang disebutkan oleh Re. Sidi Mantra. Sidi Mantra. Kalau Naga Besuki masuk ke mana itu? Ke protagonis atau ke antagonis? Protagonis. Protagonis berarti ada Sidi Mantra, ada Naga Besuki ya. Kalau tokoh antagonisnya Fitri, siapa? Tokoh antagonisnya tadi dalam cerita Asal-Usul Selat Bali. Manik Antrang. Iya, Manik Angkeran. Oke, bagus sekali jawabannya semuanya. Oke, anak-anak semua, tapi di sini ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Ada? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, tadi kan kita sama-sama sudah menemukan keunikan tarian daerah dilihat dari unsur gerak, tari. Nah, kali ini kita akan membahas terkait dengan gerak lagi. Tapi kita akan menganalisis hubungan gaya dan gerak dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, sebelumnya kita akan menyimak sama-sama video pembelajaran tentang hubungan gaya dan gerak ya. Nah, perhatikan sama-sama video berikut ini.
Kali ini kita akan mempelajari tentang hubungan gaya dan gerak. Mari kita simak penjelasannya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Sementara gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Benda tidak akan bergerak tanpa adanya gaya. Hari-hari banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara gaya dan gerak. Berikut ini beberapa contoh hubungan gaya dan gerak. Tadi kan kita sama-sama sudah menyimak video hubungan gaya dan gerak. Kira-kira gaya itu apa, Karisa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Kalau gerak, Indra, apa Indra? Gerak adalah perpindahan yang disebabkan oleh gaya. Iya, benar sekali. Nah, sekarang kita sama-sama coba perhatikan gambar berikut. Nah, coba kalian lihat amati gambar berikut. Di situ ada anak yang sedang membuka dan menutup pintu. Nah, kira-kira apa yang terjadi pada pintu? Mengapa demikian? Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Miss minta untuk kalian melakukan percobaan sederhana di rumah ya. Rekam percobaan menutup dan membuka pintu. Nanti kirim jawabannya di grup WhatsApp ya, dalam bentuk video. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, kalian konsen kepada tiga pertanyaan ini ya. Nah, perhatikan di layar. Analisislah, apakah pintu itu terbuka atau tertutup karena adanya gaya? Nah, berikan penjelasannya. Nomor 2, jika karena gaya apa yang ditimbulkan? Berikan penjelasan. Kemudian yang ketiga, pengaruh gaya terhadap gerakan benda seperti apa yang terjadi? Ya, tadi kan pengaruh gaya ada banyak kan, bisa membuat benda bergerak menjadi diam, benda diam menjadi bergerak, mengubah arah gaya dan segala macam ya. Begitu ya, nah semuanya. Langkah-langkah percobaan yang mesti kalian lakukan adalah yang pertama, kalian bisa melakukan kegiatan membuka dan menutup pintu di rumah masing-masing ya, direkam dalam bentuk video. Kemudian ini kita mengerjakan dalam kelompok. Nanti Miss akan bagi kalian kelompok besar ya. Kan grup WhatsApp kelompok 1 dan grup WhatsApp kelompok 2. Nanti Miss akan bagikan kalian dalam grup WhatsApp ya. Nah, di dalam grup WhatsApp itu nanti kalian diskusikan hasil-hasil yang apa yang kalian dapat selama melakukan percobaan ya. Begitu ya semuanya ya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan sama Ibu? Ada enggak? Ada. Ada? Ada, Miss. Ada ya. Berarti setelah kegiatan ini, kita lanjut lagi di grup WhatsApp ya. Untuk diskusi kegiatan percobaan membuka dan menutup pintu itu ya. Nah, semua. Nah, sekarang semuanya perhatikan di layar. Nah, setelah ini nanti kalian akan mengerjakan 10 soal evaluasi lagi melalui Google Form ya. Nanti linknya akan Ibu kirim seperti biasa di grup WhatsApp. Oke semuanya. Nah, kemudian apa-apa yang kita sudah pelajari hari ini? Kesimpulan apa yang bisa kita dapat dari pelajaran kita hari ini, Rigi? Yang pertama tadi kita belajar tentang apa, Rigi? Keunikan ragam tarian daerah di Indonesia. Ya, Carolina. Yang kedua tadi kita belajar tentang apa, Carolina? Tokoh protagonis dan antagonis. Iya, jadi hari ini kita sama-sama sudah belajar tentang keunikan tarian daerah Indonesia, kemudian tokoh protagonis dan antagonis. Nah, bagaimana perasaan kalian hari ini? Bagian mana yang kamu senang? Yang mana? Tentang antagonis dan protagonis, Miss. Iya, tadi saat menyimak video cerita tadi ya? Iya, Miss. Iya. Mengerti nggak semuanya pelajaran kita hari ini? Mengerti, Miss. Mengerti, Miss. Alhamdulillah kalau mengerti ya.
Oke, anak-anak semuanya, tak lupa Ibu selalu ingatkan ya, tetap menjaga, mematuhi protokol kesehatan ya, memakai masker saat keluar rumah, jangan lupa memakai masker ya. Mencuci pertemuan kita berikutnya, nanti kita akan masuk pada tema 8, subtema 2, kemudian 3 ya. Salah satu materinya itu tentang kegiatan ekonomi ya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita baca doa dulu ya. Silakan Rizky Akbar pimpin teman-temannya membaca doa, nak. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Rizky Akbar. Terima kasih semuanya ya. Terima kasih semuanya. Selalu semangat belajar ya hari ini ya. Nanti setelah ini seperti biasa kita lanjut lagi di grup WhatsApp ya. Oke ya semuanya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.